Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tertulis dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 3, bacaan kita terambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui, bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata, bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Terambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, tak seorang pun dapat mencuri identitas Anda di dalam Kristus. Mari kita mulai renungan kita. Judul renungan kita hari ini adalah
Siapakah Anda? Mari kita mulai kisah inspiratif. Pencurian identitas merupakan persoalan besar di era kartu kredit dan internet sekarang ini. Orang tidak sulit memperoleh informasi penting mengenai Anda dan berpura-pura menjadi diri Anda. Namun, jika ini sampai terjadi, hal itu sebenarnya tidak akan mengubah esensi Anda. Sang pencuri tidak akan mencuri identitas Anda yang sebenarnya hanya beberapa informasi dangkal mengenai Anda. Identitas yang Anda miliki jauh lebih dalam daripada nomor identitas Anda. Pada kenyataannya, Anda adalah pribadi seperti yang dikatakan Allah kepada Anda. Tidak ada hal yang benar-benar berarti kecuali status Anda sebagai anak Allah. Hanya itu yang menentukan hidup Anda di dalam kekekalan, dan hanya itu yang menentukan apakah Anda dapat hidup di dalam kepenuhan atau tidak. Dalam 1 Yohanes 2, ada 3 penentu identitas kebenaran yang menyatakan apakah kita adalah anak-anak Allah. Kita tahu bahwa kita telah mengenal Tuhan jika kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam terang, tidak akan membenci orang lain. Jadi siapakah Anda? Apakah Anda mengenal Yesus? Jika demikian, Anda akan menaati perintah-perintah-Nya, menjalani hidup sama seperti Dia telah hidup, dan mengasihi orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat mencuri identitas tersebut dari diri Anda. Tanda mengenal Allah. 1 Yohanes 2 ayat 3 tertulis demikian. Dan inilah tandanya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Mengenal berarti kita tahu siapa Dia dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mengenal Allah berarti kita tahu siapa Allah dan apa kehendak dan perintah-Nya bagi kita. Kata mengenal dalam bahasa Yunani memiliki makna memahami atau mulai mengenal karena pengalaman yang berkelanjutan. Kata mengenal atau ginosko yang dipakai oleh Yohanes dalam konteks ini mengandung arti pengenalan yang datang dari pengalaman, yaitu pengalaman menjalani hidup bersama. Jadi, orang yang mengenal Allah adalah orang yang memiliki persekutuan yang baik dengan Allah. Pengenalan yang berkelanjutan akan Tuhan dalam pengalaman membuat kita menuruti perintah-perintah-Nya. Selanjutnya ayat 4 mengatakan, barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kata kebenaran menyatakan realitas Allah yang disalurkan dan diwahyukan dari firman ilahi. Kemudian kata perintah-Nya mengacu kepada perintah perjanjian baru yang adalah perintah Tuhan Yesus yang diberikan secara langsung oleh-Nya, atau melalui para rasul. Semakin kita mengenal Dia di dalam pengalaman, semakin kita menuruti perintah-Nya. Anak yang hidup dekat dengan ayah dan ibunya barulah dapat mengenal dengan baik siapa orang tuanya dan bagaimana karakter mereka. Dia bisa menjelaskan sifat-sifat dan kesukaan-kesukaan orang tuanya karena mereka selalu hidup bersama, suka duduk bersama, saling bercerita, dan berdoa bersama. Hal ini tidak bisa terjadi jikalau anak dan orang tua jarang bertemu dan tidak pernah bersekutu bersama. Anak yang mengenal dan mengasihi orang tuanya dengan baik tentu mengetahui kehendak dan ekspektasi mereka, dan akan berusaha untuk melakukannya. Demikian juga dengan orang yang mengenal dan mengasihi Allah akan menuruti perintah-perintah-Nya.
Ketaatan pada perintah Allah adalah manifestasi dari pengenalan akan Allah. Orang yang mengenal Allah akan mengetahui betapa besar kasih Allah, dan akan sungguh-sungguh mengasihinya. Orang yang mengasihinya akan menuruti segala perintahnya. Suatu tanda yang mutlak ada pada seseorang yang mengenal Allah adalah ia melakukan perintah-perintah Allah. Dari buahnyalah seseorang dapat diketahui bagaimana ketaatannya kepada Allah. Buah perbuatan yang baik akan menunjukkan pada lingkungan sekitarnya bahwa ia adalah seorang yang saleh, yang menuruti perintah Allah. Orang yang mengaku mengenal Allah namun berkelakuan buruk, tidak akan dapat dipercayai sebagai orang yang mengenal Allah. Pengenalan akan Allah akan mengubahkan sifat dan karakter kita menjadi ke arah keserupaan dengan Allah. Dua orang sahabat yang sangat dekat akan mempunyai ciri, kesukaan dan kebiasaan yang hampir mirip. Mengapa? Karena pada mereka masing-masing ada suatu pengenalan akan sahabatnya, mereka saling kenal satu sama lain, dan pengenalan ini mengubahkan mereka. Terlebih lagi daripada itu, pengenalan akan Allah akan membuat kita mengerti akan keinginan hati Allah bagi kita. Dan hal tersebut membuat kita senantiasa rindu untuk memenuhi keinginan hatinya. Sudahkah kita mengenal Allah? Allah yang transenden itu, yaitu yang begitu jauh, telah menjadi Allah yang imanen, dekat dengan kita. Dia memperkenalkan dirinya dengan kehadirannya di bumi dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Jika engkau mengenal Aku, engkau juga mengenal Bapa-Ku, sebab Aku dan Bapa adalah satu." Allah Bapa di surga adalah satu dengan Yesus Kristus. Maukah kita mengenal Allah lebih dekat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan belajarlah mengenal Dia, maka kita akan mengenal siapa itu Allah yang sebenarnya. Karena itu, teruslah mengenal Allah lebih dalam lagi agar kita semakin taat pada perintah-perintahnya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.